Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Chelsea Iles Duyanti dengan NIM 12020600015, lalu Fitri Febriani dengan NIM 120206030, lalu dengan saya sendiri Irma Della Agustin dengan NIM 12020600037. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas sebuah materi tentang hasil observasi tenaga kependidikan. Untuk isi materinya, yang pertama yaitu pengelolaan tenaga kependidikan, yang kedua pentingnya pengelolaan tenaga kependidikan, lalu yang ketiga tujuan dan tantangan pengelolaan kependidikan, yang keempat metode penelitian dan hasil observasi. Baik, selanjutnya saya sendiri yang akan membahas tentang pengelolaan tenaga kependidikan. Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan rangkaian aktivitas yang integral bersangkut paut dengan masalah perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian, dan pemberhentian tenaga kependidikan dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan fungsi sekolah yang sebenarnya. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pentingnya pengelolaan tenaga kependidikan. Nah, produktivitas pendidikan nasional, khususnya peningkatan mutu pendidikan, pada akhirnya banyak tergantung pada seberapa jauh kontribusi yang diberikan sumber daya ini melalui pelaksanaan tugasnya si tenaga kependidikan itu sehari-hari. Nah, pentingnya pengelolaan kependidikan secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Nah, untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi itu tujuannya itu harus dirumuskan. Kebijakannya itu harus dibuat dan ditetapkan, fasilitas harus disediakan, keuntungan itu harus diperoleh, dan setiap pelaksanaan tugas dimanapun harus dikoordinasikan. Nah, semua kegiatan tersebut akhirnya akan terpulang kepada sejumlah orang tenaga kependidikan yang terlibat. Nah, mereka itu haruslah dipersiapkan secara khusus, terpelajar, dan terpilih. Ini berarti tindakan pengelolaan tenaga kependidikan bukanlah sekedar menyangkut pendayagunaan tenaga manusia dalam organisasi yang justru cenderung mengandung unsur pemerasan, melainkan tindakan terpadu nilai dari perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan atau pengembangan, penilaian hingga pemberhentian itu sendiri. Materi selanjutnya itu tentang tujuan dan tantangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya itu sendiri. Yang kedua, memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang keempat, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Yang terakhir, menyediakan bentuk kepemimpinan, khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Akan dilanjut ke pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dan hasil observasi. Nah, kami di sini metode penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan narasumber staf NU. Nah, adapun waktu dan tempatnya yaitu Senin tanggal 7 Maret 2022. Tempat observasi MI Naya Lusidian. Nah, topik observasinya pengelolaan tenaga kependidikan. Nah, hasil penelitian dan pembahasannya. Adapun pertanyaannya diantaranya bagaimana mengambil keputusan dalam sebuah rapat dengan pegawai tata usaha dan guru sekolah.
Yang kedua, bagaimana kepala sekolah dan pegawai tata usaha menciptakan kerjasama di sekolah. Yang terakhir, bagaimana membuat sebuah perencanaan dalam pengelolaan tata sekolah. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara itu dapat disimpulkan dalam pengambilan keputusan di sekolah saya selaku kepala sekolah melakukan diskusi dan rapat terlebih dahulu dengan guru-guru serta pegawai tata usaha. Saya meminta saran dan masukan-masukan dari mereka. Kami melakukannya secara demokrasi dan kemudian ditarik kesimpulan. Saya memutuskan selaku kepala sekolah di sekolah ini. Kerjasama yang terjalin antara kepala sekolah dan pegawai tata usaha sekolah sejauh ini berjalan dengan baik dan berkomunikasi dengan baik dalam hal apapun di sekolah. Dalam membuat sebuah perencanaan dalam hal apapun di sekolah ini, kami melakukannya dengan duduk rapat dan memusyawarahkannya dengan setiap guru-guru di sekolah ini. Misalnya, kalau dalam tata usaha itu sendiri kami membicarakan tentang data-data siswa, guru, segala sesuatu yang menyangkut dalam sekolah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.